Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau akidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala. Kita sekarang sudah sampai di akhir-akhir kitab ini, Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kalau bisa kita katakan, bab tentang akidah itu secara umum sudah kita lewati, sudah kita selesaikan dari kitab ini. Bagian-bagian terakhir ini bisa kita katakan penguatan tentang al-manhaj yang sudah juga disampaikan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi di awal kitab atau di muqaddimah kitab, dan juga di pertengahan-pertengahan beliau senantiasa menekankan tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah al-aqidah, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dengan pemahaman para salafus saleh, sekaligus meninggalkan segala bentuk kebid'ahan ataupun jalan-jalan yang menyimpang. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad halaman 205. Halaman 205. Di poin yang terakhir halaman itu beliau mengatakan, falzam rahimakallahu ma dzakartu laka min kitabi rabbika al-aziz wa kalami nabiyhi al-karim wa la tahid anhu wa la tabtaghi al-huda fi ghairihi. Kata al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, falzam, pegang erat, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Apa yang perlu kita pegang erat? Ma dzakartu laka min kitabi rabbika al-aziz wa kalami nabiyhi al-karim. Pegang erat apa yang aku sebutkan kepadamu dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tahid anhu, jangan berpaling darinya. Karena kita sudah ketahui bersama, Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab beliau ini tidaklah membawakan suatu pembahasan akidah kecuali beliau sampaikan dalil-dalilnya dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga dari ucapan para as-salafu as-saleh. Di sini beliau menekankan lagi, menguatkan lagi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, metode Ahlussunnah dalam berakidah, bahwasanya pegang erat
ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah metode Ahlussunnah dalam beragama, terutama dalam masalah al-aqidah. Insya Allah setelah kita baca ucapan Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, kita mau membacakan juga syarah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, insya Allah lebih menguatkan lagi. Kata beliau, kata Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, wala tahid anhu, jangan berpaling darinya. Wala tabtaghil huda fi ghairihi, jangan mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taghtarra bizakhari fil mubtilin, jangan tertipu dengan retorika-retorika yang indah dari ahli al-batil, orang-orang yang di atas kebatilan. Wa ara'il mutakallifin, dan jangan tertipu dengan pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat orang-orang yang mengada-ada dalam urusan agama ini. Fa inna rusda wal huda wal fauza war ridha fima jaa min indillah wa rasulihi. Karena petunjuk, al-huda, kemenangan, keberuntungan, kesuksesan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La fima ahdatsau al-muhditsun, bukan pada kebid'ahan orang-orang yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama ini. Wa atabihi al-mutanatti'un min ara'ihim al-mutmahillah, bukan pada hal-hal yang direkayasa oleh orang-orang yang ekstrim dari pendapat-pendapat mereka yang hina, yang rendah. Wa nataiji uqulihimul fasidah, yang juga bersumber dari akal-akal mereka yang rusak. Warda bi kitabillah wa sunnati rasulih, ridhoilah apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iwadan min qauli kulli qailin, sebagai pengganti dari semua ucapan manusia. Wa zukhrufin wa batilin, sebagai ganti dari kebatilan atau hal-hal yang diperindah oleh ahli al-bidah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat petua yang sangat indah dari Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang senantiasa harus kita ingat, ya, terutama di zaman yang penuh fitan ini, ya, di mana banyak yang mengaku ahli sunnah namun mereka lalai, ya, bahkan mungkin jauh dari nasihat seperti ini, ya. Maka ini sekali lagi perlu kita pahami bersama dengan baik dan perlu untuk kita pegang erat. Sebagaimana kita katakan tadi, insya Allah kita akan baca syarahnya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafidhahullah ta'ala. Ya, sudah pernah kita sampaikan, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, punya kitab Tadhkiratu Al-Mu'tasi Syarhu Aqidati Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Meskipun yang saya punya ini fotokopian, ya, namun insya Allah bermanfaat, ya. Kita baca syarah beliau. Di sini beliau dalam halaman 353, beliau mengatakan, ilzam rahimakallah, pegang erat semoga Allah merahmatimu apa yang aku sampaikan kepadamu dari ayat-ayat Rabbmu yang mulia dan dari ucapan nabimu yang mulia, wala tahid anhu, jangan engkau berpaling darinya. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, hadal kalamu aidun likulli ma sabaq. Ucapan Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi ini kembali kepada apa yang beliau sampaikan dari awal kitab, ya. Fal aqidatul lati awradahal musannif fi hadzal kitab kulluha mabniyatun ala kitabillah wa sunnati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
akidah yang beliau sampaikan dari awal kitab sampai sebelum terakhir ini, itu semuanya dibangun, bersumber, berlandaskan, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa qad asyara ila hadzal ma'na fi muqaddimatil kitab wa fi thanaya ghaira marratin wa ada huna fi tamamihi. Beliau sudah mengisyaratkan tentang hal ini di awal kitab, di pertengahan kitab, dan beliau ulangi lagi di akhir kitab ini. Ya, karena yang pentingnya masalah ini, ya, terutama di zaman yang penuh fitnah ini, banyak dai-dai, ustadz-ustadz yang mengaku salafi ahlussunnah wal jamaah, tapi asbun saja, askom saja, nge-share tanpa dia timbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Ya. Ini sekali lagi sebagai bahan introspeksi bagi kita, sebagai bahan renungan bagi kita semuanya. Akidah yang dibawakan oleh Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi dari awal sampai akhir dalam kitab ini semuanya hanya berlandaskan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-salaf. Fa ahlus sunnah yabnuna kulla saghirin wa kabirin wa kulla umuril mu'taqad wa din ala kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah melandaskan semua perkara agama ini, baik yang besar maupun yang kecil, apalagi masalah akidah, itu hanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri ahlus sunnah wal jamaah. Itu manhaj firqatun najiyah. Ya. Sebagaimana juga ini wasiat dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Beliau mengatakan, undur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan fala ta'jalanna wala tadkhulanna fi syai'in min. Kata beliau, renungkanlah, semoga Allah merahmatimu, timbanglah semua ucapan orang-orang yang engkau dengar di zamanmu. Ya, kata beliau, timbanglah kembali, renungkan kembali ucapan orang-orang yang engkau dengarkan di zamanmu. Fala tasta'jilanna atau fala ta'jalanna, jangan tergesa-gesa untuk menerimanya, untuk nge-share-nya, ya. Sampai engkau apa? Tahu dalilnya. Tahu ini adalah sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafu as-saleh. Ya. Jangan asal kejar setoran makalah di medsos. Na'udzubillah min dalik. Ya. Harus apa? Ditimbang kembali. Ini ciri ahlus sunnah wal jamaah. Walihada yaqul musannif. Oleh karena itulah Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah berkata, khudh kullama dzakartu laka fi hadzal kitab wa huwa laysa minni. Oleh karena itulah beliau mengatakan di sini, ambillah semua yang aku sebutkan di dalam kitab ini, yang tentunya tadi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu bukan dariku, kata Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, wa huwa laysa minni. Ini salafi. Ini ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah as-salafi hanya meneruskan tongkat estafet para ulama salaf, tidak mengada-ada, tidak menyimpang dari ajaran para salafu as-saleh. Ya. Kata beliau, wa huwa laysa minni wa lam ati bi min indi nafsi. Aku tidak ngarang-ngarang sendiri dari diriku. Fahadil akidatu lam unshi'ha min kibali nafsi. Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi seolah-olah mengatakan, akidah yang aku sampaikan dalam kitab ini bukan aku yang mengarang-ngarangnya. Walam abtakirha min banati akli, bukan hasil rekayasa akal pikiranku. Bal jama'tu fiha ma dalla alaihi kitabullah wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu semuanya hanya sekedar aku mengumpulkan dari apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa man akhada minal manhalil awal wajada baqiyatal mawarid kadira. Barang siapa yang sudah menimba ilmu ini dari sumbernya
yang pertama atau dari sumber mata air yang pertama, maka dia mendapati yang lainnya itu penuh dengan kekotoran. Lakin hadza amrun la yudriku ahlul ahwa. Namun manhaj seperti ini, metode seperti ini tidak dipahami oleh ahlul ahwa atau ahlul bidah. Namun sangat disayangkan yang mengaku ahli sunnah atau dai salafi ketularan virus ahlul ahwa. Ya. Asbun saja ketika nge-share tulisan kritikan tokoh agama terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya. Tidak ditimbang lagi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Naudzubillahi min dzalik. Fa kullu man ishtaghala bil uqul aw ishtaghala bil manamat aw ishtaghala bil adwaq wal mawajid la yudrik ma yudriku ahlus sunnah min halawatin fil mu'taqad wa ladzah fil iman. Ya. Kata beliau, setiap orang-orang dari ahli bidah tentunya atau yang menyerupai ahli bidah yang mereka menyibukkan diri dengan akal pikiran, menyibukkan diri dengan mimpi-mimpi, ya, atau menyibukkan diri dengan perasaan, ya, dalilnya mimpi, dalilnya perasaan, dalilnya akal pikiran, apa kata orang, ya, atau kata mayoritas manusia, ya. Orang-orang seperti ini tidak akan mendapati apa yang didapati oleh ahli sunnah, tidak merasakan apa yang dirasakan oleh ahli sunnah wal jamaah dari kelezatan akidah, dari nikmatnya al-iman. Ya, karena akidah ahli sunnah yang sejati, salaf yang sejati, iman mereka dibangun di atas wahyu ilahi, di atas Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para as-salafus saleh. Mereka merasakan kelezatan, kenikmatan, keistiqoman, kekokohan, tidak mencela-mencela. Ya. Kalau ahli bidah atau yang semisal dengan mereka, atau yang mengikuti jejak ahli bidah, atau yang tertular dengan metode ahli bidah, mereka nggak mendapatkan kelezatan, kenikmatan, ketetapan, kekokohan. Ya. Asal nge-share dibantah, mencela-mencela, ya, ngeles atau mengalihkan perhatian dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian kata beliau, likauni ma'khudan min hadzal manba'is safi wal manhalil adzab kitabullah wa sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ahli sunnah ketika berakidah, mereka hanya melandasinya, mereka hanya mengikuti apa yang ada di sumber yang pertama, yang jernih, yang bersih, yang segar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tentunya dengan pemahaman para salafus saleh. Dan ucapan ini juga akan ditekankan lagi oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi di akhir, ya, atau di khitam, penutupan kitab ini. Ya. Kata beliau, wala tabtaghi al-huda fi ghairihi. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi setelah menyeru kita semuanya untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, beliau mentahdzir kita, beliau memperingatkan kita jangan sampai menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tersebut. Wala tahid anu, jangan menyimpang. Dan wala tabtaghi al-huda fi ghairi, jangan mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dari selain pemahaman para as-salafus saleh. Dan ini merupakan metode Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kejelekan, amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada tauhid, mentahdzir dari kesyirikan, menyuruh kepada sunnah Rasul, mentahdzir dari al-bidah. Tidak cukup hanya menyuruh kepada kebaikan, namun harus melarang dari keburukan ataupun dari kesesatan, dari penyimpangan. Kata beliau, wala tabtaghi al-huda fi ghairi, jangan mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Li'anna man ibtagha al-huda fi ghairi kitab wa sunnah dhalla. Karena barang siapa mencari petunjuk di selain Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan tersesat.
Karena petunjuk itu hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Yang menyelisihinya pasti sesat. Ya. Rasul mengatakan, khairal hadi hadi Muhammad SAW. Insya Allah akan disampaikan pada kajian setelah ini. Insya Allah ada pembahasan masalah fadlul ittiba. Ini bab yang terakhir, keutamaan ittiba kepada Sunnah Rasul. Kemudian dibawakan nanti khutbatul hajah. Ya, di antara yang kita sampaikan tadi, Rasul mengatakan khairal hadi hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama alias al-bid'ah. Ya, kata beliau, barang siapa mencari petunjuk selain dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, maka dia akan tersesat. Karena Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Maka mafhumul mukhalafah, yang mencari petunjuk selain dari petunjuk Allah, dia akan tersesat dan juga akan sengsara. Naudzubillah min dzalik. Nabi SAW juga bersabda, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat kalau berpegang teguh dengan keduanya, kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Keduanya tidak akan terpisah sampai mendatangi diriku di telaga. Falladhi yattabi al-huda wa huwa ma kana fi kitabillah wa sunnati Nabi sallam lan yadil. Namun barang siapa mencari petunjuk di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Summa haddara qari'a hadal mu'taqad min abatil ahlil ahwa. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizallahu ta'ala mengatakan, kemudian Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mentahdzir para pembaca kitab beliau ini dari kebatilan ahlil ahwa, ahlil bidah. Pada kajian kitab Al-Ibana As-Sughra sudah kita bahas agak panjang lebar tentang ahlil ahwa, pengekor hawa nafsu, yang ciri mereka diantaranya mincela-minceli, at-talawun, pelin-pelan, tidak konsisten di atas satu akidah, satu keyakinan. Kata beliau, summa hadara qari'a hadzal mu'taqad min abatil ahlil ahwa. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, banyak orang terkadang hanya mengambil sisi Masya Allah akhlaknya beliau, lemah lembutnya beliau. Banyak yang mereka tidak mengambil sisi bagaimana ketegasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad tentang masalah akidah. Bagaimana tahdzir beliau terhadap ahlul bidah. Contoh misalnya, beliau punya kitab Al-Qaulus Sadid, Firat alaman angkara taksimat tauhid. Bagaimana beliau membantah dai sesat yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tadi tiga. Sekali lagi, ini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, bagaimana ketegasan beliau dalam mentahdzir ahlil ahwa dan ahli al-bidah. Bukan seperti orang yang hanya mengambil akhlak-akhlak namun akidahnya bejat, naudzubillah min dzalik. Akidah bejat plus akhlaknya juga rusak, naudzubillah min dzalik. Kata beliau, faqala wala taghtarra bi zakharifil mubtilin. Kata Syekh Abdul Razak Abbad bahwasanya Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi tadi mengatakan jangan tertipu dengan zakharifil mubtilin, retorika yang indah, ucapan manis, atau permainan cantik indahnya ahlil batil. Fasamma ma indal mubtilin zakharifa. Beliau menamakan apa yang dipegang erat oleh ahlil bidah, ahlil ahwa, orang-orang yang di atas kebatilan itu dengan zakharif. Perhiasan-perhiasan, keindahan-keindahan. Dan ini yang juga Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 112 tentang musuh para anbiya. Musuh para nabi itu kelakuannya
menghiasi kebatilan mereka dengan apa? Hal-hal yang indah. Seperti dalam firman Allah tadi surat Al-An'am ayat 112, Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin, dan manusia. Ya. Sebagian mereka membisikkan ucapan-ucapan yang indah. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ini sekali lagi adalah kebiasaan ahlil batil. Ya. Bahkan kebiasaan mbahnya ahlil batil. Yaitu siapa? Iblis laknatullah alaih. Ya. Kalau antum perhatikan dalam surat Al-A'raf. Ya. Di awal-awal surat Al-A'raf bagaimana Allah mengkisahkan bagaimana bujuk rayu iblis yang lemah lembut, yang halus. Ya. Maka kelembutan ya, tidak senantiasa menunjukkan akan kebenaran. Orang ini ucapannya lemah lembut, berarti dia di atas kebenaran. Tidak mesti. Timbang lagi ucapannya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Iblis mengatakan kepada Abuna Adam wa Hawa, "Manahakuma rabbukuma an hadis syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin." Ya. Iblis mengatakan, tidaklah Rabb kalian berdua melarang kalian berdua dari pohon ini, ya, kecuali karena dikhawatirkan kalian akan menjadi malaikat atau menjadi orang-orang yang kekal abadi. Kemudian kata Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa, wa qasamahuma, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat kepada kalian berdua. Ucapan yang halus, yang lemah lembut, tapi penuh dengan racun. Maka hati-hati, timbang kembali. Tidak semua kelemah lembutan itu menunjukkan orangnya di atas al-haq. Demikian pula sikap keras misalnya, tidak semuanya itu hak. Lihat semuanya, timbang kembali dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, seperti yang disampaikan oleh Asy-Syaikh tadi, timbangannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tempatkan keras, lemah lembut pada tempatnya. Ya, sekali lagi ukurannya qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini beliau mentahdzir dari zakharifil qaul. Ucapan yang apa? Tadi yang indah, yang lemah lembut, yang halus, tapi isinya penuh dengan apa? Racun. Ya, kata beliau, fasamma ma indal mubtirin zakharifa, wa dzalika li anna batilun mardud ya'bahu kullu muslimin. Apa yang dipegang erat oleh ahli batil itu dipenuhi dengan hiasan-hiasan yang indah, bermain cantik, ya. Wa dzalika li anna batilun mardudun ya'bahu kullu muslimin. Karena secara asal kebatilan itu tertolak, ditolak oleh setiap muslim. Makanya kata para ulama, seandainya kebatilan itu tidak ada secerca keindahan, kebenaran, maka semua orang akan menolaknya. Makanya mereka hiasi dengan ucapan-ucapan, retorika-retorika yang indah. Lakin ahlal batil la yunafiquna batilahum illa bi'ilbasi libasal haq wa zakhrafati wa tazini wa tanmiqihi. Oleh karena itulah ahlil batil tidaklah mereka memasarkan, tidaklah mereka memasarkan kebatilan mereka kecuali dengan dibungkus, bungkus apa? Al-haq. Contoh misalnya kelompok Syiah Rafidhah, ketika mereka ingin menyesatkan manusia,
dihiasi dengan istilah cinta ahlul bait. Cinta ahli al-bait. Seperti tadi, nenek moyang mereka, iblis, la'natullah alaih, ketika menyesatkan Nabi Adam alaihissalam, ingin menjatuhkan Nabi Adam ke dalam kemaksiatan, diembel-embeli, dibungkus dengan innilakuma laminan nasihin, ucapan yang indah. Sesungguhnya aku adalah penasihat bagi kalian berdua. Ya. Demikian pula al-khawarij, mereka menyesatkan manusia dengan embel-embel al-jihad fisabilillah. Ya. Bahkan tokoh mereka atau nenek moyang mereka, Dzul Khuwaisir At-Tamimi, ya, yang merupakan bani kelompok khawarij, dia membungkus kesesatannya dengan istilah menegakkan keadilan. Dan itu yang dipakai juga oleh sebagian orang-orang sekarang, ya, dengan dalih untuk mengembalikan hak rakyat. Mereka pun berbondong-bondong mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dzul Khuwaisir At-Tamimi mengatakan, "I'dil, berlaku adil wahai Muhammad." Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika mensyarah hadis ini, kata beliau, ini sebagai dalil bahwasanya al-khuruj ala hakimil muslim, kudeta terhadap pemimpin muslim itu terkadang dengan ucapan. Dzul Khuwaisir At-Tamimi pada waktu itu tidak membawa senjata. Dan latar belakangnya awalnya adalah urusan dunia. Idil ya Muhammad. Karena waktu itu Rasul membagi harta rampasan perang. Diprotes. Ini awalnya urusan dunia. Hati-hati. Syubhat khawarij luar biasa. Ya. Ada juga orang-orang yang terpengaruh atau yang tertular dengan virus khawarij. Ya. Ketika kita bantah ucapannya yang mengkritik, dan itu berulang kali, mencela pemimpin kaum muslimin, dari mengatakan pemimpin paling dosa dan sebagainya, ya, ini adalah virus kelompok al-khawarij, kelakuannya kelompok al-khawarij. Ya. Namun mengatakan, ya, bahwasanya panen dosa itu sistemnya, naudzubillah min dzalik. Ini sama dengan tadi, zakhariful qaul, bersilat lidah, ya. Ketika dibantah ngeles, ya, mengalihkan perhatian. Itulah akhlaknya Syekh Abdul Razak, akhlaknya ulama. Kalau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad dituduh dengan tuduhan yang batil. Kalau Anda jelas ucapan Anda menyelisihi manhaj Syekh Abdul Razak tentang masalah pemimpin kaum muslimin. Beliau tidak mencela pemimpin kaum muslimin, sedangkan Anda nggak ngaca. Naudzubillah min dzalik. Ya, terkadang ini salah satu kelakuan ahlul bidah, ahlul ahwa, atau yang serupa dengan mereka, atau yang tertular dengan virus mereka, ya, itu bersilat lidah, ngeles atau mengalihkan perhatian. Beda antara Syekh Abdul Razak ketika dituduh dengan tuduhan yang batil, dengan Anda yang jelas-jelas mencela pemimpin berulang kali. Ya. Maka sekali lagi, illa man taba wa aslaha bayana. Kalau Anda gentle, bertobat, dan mengakui kesalahan, menyampaikan itu di hadapan umum, karena kesalahan Anda di hadapan umum. Bukan ngeles, bukan mengalihkan perhatian dan sebagainya. Ini sekali lagi cara-cara ahli al-bidah, ahli al-ahwa. Dan ini yang juga dipakai oleh orang-orang yang segaris dengan orang-orang tersebut. Ya, ketika jelas-jelas kelompoknya atau anak buahnya atau fannya itu di atas kebatilan, dibumbui dengan kata-kata ulama juga bisa salah, kesalahan manusia itu semuanya bisa salah. Kita katakan cuma beda antara watak dengan waktu. Ya. Dan ulama sekali lagi mereka betul-betul al-kitab wa sunnah, di atas pemahaman para salafus saleh, nggak mencela-mencela seperti Anda. Ya. Kemudian
Kata beliau, lakin ahlal batil la yunafiquna batilam illa biilbasi libasal haq wa zukhrafatihi wa tazini wa tanmiqi. Ahlul batil tidaklah mereka memasarkan kebatilan mereka kecuali dengan dibungkus dengan bungkus kebenaran. Wa tazini wa tanmiqi fayunafiq ala juhalin nas wa awami. Mereka pasarkan kepada orang-orang yang jahil, orang-orang awam, orang-orang yang bodoh, atau orang-orang yang mafimuh kata orang Saudi. Wa yaghtarruna bi, tertipu dengannya, padahal jelas-jelas dia salah, dia mencela pemimpin, dia menyelisihi akidah Ahlussunnah tentang pemimpin kaum muslimin. Kok masih dibela? Naudzubillah min dalik. Ini orang yang bodoh, ini orang yang dungu. Naudzubillah min dalik. Fakulu haqqin la yuridunahu yusammunahu bismin mustasna. Kalau ucapan batil mereka, kesalahan akidah mereka dibungkus dengan bungkus yang indah, baik pelakunya ataupun yang membeu kepada pelaku atau membela pelaku, dihiasi ucapan-ucapan tersebut. Itu ulama juga bisa salah. Mereka ulama, Anda ngelama, beda. Demikian pula di sini sebaliknya. Setiap kebenaran yang nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka namai dengan hal-hal yang apa? Membuat lari manusia. Seperti alil bidah, ketika tidak bisa melawan hujahnya, ahli sunnah melebeli dengan wahabi, ekstrim, radikal dan sebagainya. Itu ditiru oleh dai-dai yang mengaku ahli sunnah. Oh, ini terlalu keras dan sebagainya. Oh, ini suka mentahdir. Padahal ucapannya dia juga adalah tahdir. Ini seperti orang yang mabuk, nggak paham apa yang dia ucapkan. Bahkan kelakuannya juga merupakan bentuk tahdir. Apalagi lebih parah dari itu, tahdirannya lewat bawah tanah. Mentahdir, ngelobi, takmir sana, takmir sini. Untuk apa? Tidak mendatangkan Ustadz Fulan karena dikatakan terlalu keras dan sebagainya. Dia sendiri apa? Mentahdir orang. Cuma itulah yang seperti kita katakan orang-orang yang seperti ahli ma'rifat. Kalau untuk orang lain tidak boleh. Namun mereka apa? Luar biasa akhlaknya. Akhlaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, akhlaknya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Naudzubillah min dalik. Sekali lagi, hati-hati dengan orang-orang yang ucapannya kayaknya wah luar biasa akhlaknya. Padahal kalau kita lihat secara teliti, akhlaknya seperti tadi. Akhlaknya Abdullah bin Ubay, akhlaknya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Na'udzubillah min dalik. Kata beliau, wa kullu batilin yuriduna taqrirahu yulaqibuna bi alqabin jamila. Adapun kebatilan yang mereka inginkan untuk disebarluaskan, mereka bumbu-bumbui, mereka hiasi dengan ucapan-ucapan yang indah, retorika-retorika yang indah. Contoh kata beliau, kama sammal mu'attilatu ta'tilahum li sifat tanzihan. Mereka kelompok al-mu'attilah yang menafikan, menolak nama-nama dan sifat Allah, menamakan ta'til mereka sebagai tanzih, mensucikan Allah. Kata mereka, dalam rangka mensucikan Allah, maka tidak boleh menetapkan nama dan sifat Allah. Naudzubillah min dzalik. Kata mereka, kalau kita menamakan Allah dengan nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran atau mensifati Allah dengan sifat-sifat itu, maka ini bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka mereka apa? Menolaknya. Bahkan mereka menamainya dengan at-tauhid. Kata beliau di sini juga, wa isbata sifat tajsiman wa kama sammau ta'tilam li sifat tauhidah. Kalau antum pelajari misalnya al-usul al-khamsah, 5 prinsip dasar kelompok Mu'tazilah, itu luar biasa ucapan mereka, retorika mereka. Mereka namakan 5 kesesatan mereka dengan yang pertama at-tauhid. Maksudnya tahu di situ adalah tadi mensucikan Allah dari sifat-sifat. Artinya Allah tidak punya sifat, mereka namai dengan apa? At-tauhid. Naudzubillah min dzalik. Mereka juga memiliki prinsip al-adl, keadilan, yaitu menolak takdir Allah Subhanahu wa taala alias al-qadariyah. Mereka juga punya istilah amar ma'ruf nahi munkar yang intinya di situ membolehkan memberontak kepada pemimpin
kaum muslimin dan lain seterusnya. Maka sekali lagi hati-hati dengan apa? Propaganda dengan retorika yang indah. Lihat dalamnya, lihat isinya. Ya. Kata beliau, wa ingkaruhum lil qadar adalan. Mereka mengingkari takdir dengan menamainya al-adl, keadilan. Wa nahwi dzalik. Wa lihadza la yanbaghi lil muslimin an yaghtarra bi zakhrafatil qaul. Oleh karena itulah tidak selayaknya bagi seorang muslim untuk tertipu dengan ucapan-ucapan yang indah. Maka sekali lagi kita sering menasihati antum kalau mendapatkan postingan di medsos misalnya, entah itu kajian, ceramah atau tulisan, jangan tertipu dulu dengan keindahan judulnya, keindahan ucapannya. Lihat isinya, timbang lagi apakah itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Jangan apa asal nge-share. Nanti seperti orang yang oknum mencela-mencela itu, naudzubillah min dzalik. Ya, asal nge-share ketika dibantah, ngeles, ya, padahal jelas kebatilannya. Naudzubillah min dzalik. Ini ya mengikuti jejak ahli ahwa, ahli al-bidah. Naudzubillah min dzalik. Qala al-Auza'i rahimallah. Ingat Imam Al-Auza'i, ucapan Imam Al-Auza'i rahimallah, beliau mengatakan, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas." Pegang erat athar, ya, akidah para salafus saleh, pemahaman para salafus saleh, meskipun engkau ditolak oleh manusia, meskipun followermu sedikit, meskipun engkau harus diusir dari kajian di masjid, ya, ataupun di pondok pesantren misalnya, nggak ada masalah. Yang penting pegang erat sunnah Rasul, pemahaman para salafus saleh, akidah salaf, manhaj as-salaf. Memang itu resikonya. Sebagaimana kata Allah tadi tentang Nabi kita Muhammad SAW, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata beliau, alaika bi athari man salaf. Pegang erat asar akidah manhaj para salafus saleh, meskipun engkau harus ditolak oleh manusia, engkau diusir oleh manusia. Wa iyyaka wa ara ar-rijal. Hati-hati dari pemikiran-pemikiran orang-orang itu. Wa in zakhrafu laka bil qaul, meskipun mereka menghiasi ucapan-ucapannya tersebut dengan retorika yang indah. Sekali lagi, ukuran kebenaran yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, bukan kelemah lembutan orang tersebut, bukan ucapan yang dibumbu-bumbui dengan retorika yang indah. Kemudian kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi tadi, wa ara al-mutakallifin, ya. Dan jangan tertipu dengan ara al-mutakallifin, ya. Akal-akal, pemikiran-pemikiran orang-orang yang mengada-ada dalam urusan agama ini. Wa hadha fi isyarah ila anna ma inda alil batil innama huwa mujarradu ara. Di sini ada isyarat dari Syekh atau Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi bahwasanya apa yang dipegang erat oleh ahlul batil sesungguhnya itu hanya sekedar pendapat-pendapat. Ya, maka hati-hati. Jangan asal nge-share, jangan asal ngomong, harus betul-betul tahu itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak. Hiya min natajikul ukuli wa banati afkarihim. Semua itu adalah hasil pemikiran mereka saja. Walihada indama yaqra'ul muslim fi kitabin li ahli sunnah wa kitabin li ahli ahwa fil mu'taqad yajidu sahibus sunnah yantalik fihi min ayat wa ahadith. Oleh karena itulah bisa dibedakan antara kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah dengan yang ditulis oleh ahli ahwa. Kalau kitab-kitab yang ditulis oleh ahli sunnah wal jamaah isinya qala Allah wa qala Ar-Rasul SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Sedangkan kitab ahli ahwa dipenuhi dengan pendapat-pendapat fulan wa allan, ya, atau pendapatnya filsafat dan sebagainya. Ya, juga sekarang bisa kita bedakan mana dai-dai as-salafi yang sejati dengan yang imitasi. Ya, kalau ucapannya hanya sekedar omong kosong atau omdo saja,
Ya, atau bahkan lebih parah dari itu, menukil ucapan alil bidah yang mungkin di situ juga ada kritikan dari pemimpin kaum muslimin. Hati-hati. Ya. Sekali lagi, zaman fitnah ini harus kita apa? Sebagaimana kata Imam Babai tadi, fala ta'jalan, jangan asal apa nerima, timbang dulu, lihat dulu sesuai enggak dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa yajidu sahibul bid'ah wal hawa yantaliq min ara thumma yatakallam liyastadillah. Ahlus sunnah itu cirinya belajar dalil kemudian berkeyakinan. Ya. Yastadil summa ya'taqid. Belajar dalil kemudian berkeyakinan. Mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah kemudian baru apa? Berkeyakinan. Kalau al-bidah tidak, berkeyakinan dulu baru cari-cari ad-dalil. Ya. Fatar al-wahida minhum ya'taqid tsumma yastadil. Engkau mendapati ya alil bidah demikian, berakidah dulu baru cari apa? Dalil. Korek-korek dalil. Fayulawil ayat wal ahadis wa ya'turuha litakuna dillahu ala mu'taqadihi. Ya. Comot hadis, comot ayat yang cocok atau yang dikira cocok dengan akidah mereka. Kemudian apa? Dipaksa-paksa cocok dengan akidah mereka. Au yuriduha liyaruddaha. Ya, bahkan lebih parah dari itu, mereka kadang membawakan ayat dan hadis untuk mereka bantah ayat dan hadis tersebut. Naudzubillah min dzalik, untuk mereka takwilkan. Makanya kalau mereka membawakan ayat bahkan hadis itu untuk mereka takwilkan, bukan untuk apa? Sebagai landasan yang benar bagi akidah yang sahihah. Hatta ina qari'a kutubi wal muttali' 'alaiha layal masuk fihim layal masuk fihim inda iradi nusus syara' annahum innama araduha liyashra'u fi raddiha. Bahkan kalau kita misalnya melihat ahli bidah, ya, mereka sekali lagi sering mengotak-atik ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini saya rasa cukup ya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizallahu taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan setelah al-adzan. Nah, kita lanjutkan lagi dengan membaca pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, bagaimana menyikapi tuduhan bahwa antar ustadz ahli sunnah atau salafi saling mentahdzir padahal tidak asal ada kriteria dalam tahdzir. Yang pertama sudah kita sampaikan, at-tahdzir ini adalah salah satu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya ar-rad 'alal mukhalif minal amr bil ma'ruf wan nahi al munkar. Sebagaimana yang dituangkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala dalam kitab beliau Sittu Durar min Usul al-Athar al-asl al-khamis, prinsip yang kelima kata beliau, ar-rad 'alal mukhalif, membantah orang yang menyimpang, yang menyelisihi akidah manhaj salaf, itu termasuk bagian amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan ini berlaku bagi siapapun. Ya. Meskipun masih mengaku ahli sunnah wal jamaah, apalagi jelas-jelas kesalahan dalam masalah akidah dan manhaj. Yang aneh kadang kalau ada yang kesalahan dalam masalah fikih, teriak kayak mau kiamat kubro. Ya. Tapi kalau ada yang salah dalam masalah akidah wal manhaj, sumun bukmun umyun. Bahkan tadi bersilat lidah, membela mati-matian, naudzubillah min dzalik, mendatangkan berbagai macam retorika yang indah. Itu pun kalau untuk apa? Golongan mereka. Ya, namun kalau yang nggak sesuai dengan golongan mereka, hawa nafsu mereka, wah dihabisi. Ya, sekali lagi, wailul lil mutaffifin. Naudzubillah min dzalik. Intinya sekali lagi, tahdzir, apalagi mentahdzir dari kesalahan akidah yang memang itu sudah menyebar luas tengah masyarakat. Ada seorang dai ustadz ngaku al-sunnah namun mengkritik pemimpin, mencela pemimpin, yang merupakan sekali lagi ini adalah akidahnya al-khawarid, kelakuannya khawarid. Ini adalah akidahnya, kelakuannya Abdullah bin Saba al-Yahudi, bid'ah sabaiyah. Ya.
harus ditahdzir. Ya, cuma tadi orang-orang itu pintar bersilat lidah, bermain cantik, nggak ngakui, nggak gentle ngakui kesalahannya, namun malah apa? Mengalihkan perhatian orang. Ya. Namun apa? Cari nasihat-nasihat ulama, jangan asal apa? Mentahdzir, jangan asal apa? Menuduh orang. Ya, ketika kita membantah, kita nggak mengada-ada. Ya, kita membantah sesuai dengan bukti yang nyata. Cuma tadi sekali lagi hati-hati dengan orang yang pintar apa? Bersilat lidah. Ini seperti kelompok yang mengatakan perbuatan maksiat, ya. Ini Qadariyah yang mengatakan Allah itu memaksa, ya, karena kelompok Jabariyah juga dikatakan kelompok Qadariyah karena mereka berlebihan dalam menetapkan takdir Allah. Ya, mereka mengatakan bahwasanya perbuatan manusia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan saya berbuat maksiat itu karena takdir Allah. Kita katakan ya benar, semua dengan takdir Allah. Cuma sekali lagi tidak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat. Dan lagian pula ucapan orang-orang itu ingin untuk apa? Ngeles, menutupi bobroknya mereka. Maka sekali lagi hati-hati dengan zukhrufal qaul tadi, ucapan-ucapan yang indah. Nggak ngaku salah, nggak bertobat, tapi apa? Cari-cari alasan. Hati-hati. Sekali lagi, at-tahdzir membantah kesesatan, penyimpangan, apalagi dalam masalah akidah, ini masalah yang merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya apa? Dengan ahli ilmu, dengan bukti yang nyata. Kemudian pertanyaan yang kedua, ahsanallahu ilaikum, mal ismul kitab. Ini disebut yang betul, ma ismul kitab, ma atau ma unwanul kitab alladzi dzakartum qabla qalil alladzi yata'allaq bitahdzir warad li Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Nama kitab yang kita sebut tadi ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq dalam membantah orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid, judulnya Al-Qaulus Sadid, ya, Al-Qaulu As-Sadid Firraddi alaman angkara taksima at-tauhid. Apakah setan yang membisikkan was-was atau kejelekan itu yang sejenis jin yang bisa menyebabkan kesurupan? Allah jelaskan dari dalam surat Al-An'am 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan jin dan manusia. Jadi ada dua bentuk setan, setan jin dan manusia, yang mereka memusuhi dakwah at-tauhid, dakwah akidah as-sahihah. Mungkin yang punya kitab Taisir Kalimur Rahman karangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di bisa dibuka tafsir beliau tentang ayat ini, luar biasa ucapannya. Sebetulnya ingin kita bacakan, cuma waktunya sangat terbatas, ya. Ucapan beliau tentang ayat ini sangat luar biasa indahnya. Surat Al-An'am, tafsir surat Al-An'am ayat 112 tadi. Nanti lihat tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Jadi intinya yang membisikkan manusia untuk menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan, kesyirikan, kebid'ahan bisa dari kalangan jin dan juga bisa dari kalangan manusia. Banyak di antara kita penuntut ilmu mengaku ngaji tauhid, tapi dalam sikap salaf terhadap ahlul bid'ah sangat membencinya dengan alasan ahlul bid'ah masih muslim, jangan ditahdzir, dan bahkan mendukung demonstrasi. Apakah keadaan seperti itu tauhidnya sudah benar? Tidak benar. Ya, kalau betul-betul dia tauhidnya benar, dia akan memiliki ghirah, ya, al-wala wal bara yang benar. Ya, al-bara itu termasuk konsekuensi tauhid. Ya. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak mendapat, wahai Muhammad, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berwala, loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Ya. Konsekuensi tauhid yaitu apa? Berbarok dari bid'ah dan dari ahli al-bid'ah. Ya. Sekali lagi, ini perlu diluruskan lagi akidah dan tauhidnya.
kalau dia masih mendukung ataupun mengatakan ucapan seperti ini. Ini seperti yang di-share oleh oknum dai tadi, yang awalnya nge-share ucapan tidak layak untuk kita membantah sesama kelompok-kelompok Islam. Ya. Ini sekali lagi ucapan yang dinukil oleh sang dai mencela-mencela itu. Ketika kita bantah, dia pun mengatakan ya, dakwah salafiyah itu membantah semuanya, Khawarij, Syiah, Rafidhah, Komunis dan sebagainya. Ya, sekali lagi ini orang yang mafimuh, na'udzubillah min dzalik. Enggak dipikir waktu nge-share, enggak ditimbang lagi ketika nge-share. Ya, na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Apakah benar ujian hidup ini bisa dibagi menjadi ujian dunia dan ujian agama? Iya benar. Ya, seperti wabah virus corona. Ini adalah musibah, ujian urusan dunia. Ya, ada yang lebih berat dari itu, lebih parah dari itu, lebih dahsyat dari itu, yaitu ujian urusan agama, syubhat. Ya, orang terkena virus syubhat, virus kelompok Khawarij itu sebetulnya lebih parah daripada kena virus corona. Orang kena virus corona misalnya sampai dia meninggal dunia, insya Allah mendapatkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang itu terkena virus syubhat Khawarij, ucapan kelompok Khawarij diantaranya mengkritik pemimpin di hadapan umum, mencela pemimpin di hadapan umum, maka hati-hati kalau dia sampai mati, naudzubillah min dzalik. Ya, apalagi sampai keluar dari pemimpin kaum muslimin. Man faraqal jama'a shibran famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari pemimpin kaum muslimin sejengkal saja, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Apalagi dia nge-share di medsos, banyak yang terpengaruh dengan syubhatnya tadi, dia juga menanggung dosa orang-orang yang dia tipu tadi. Naudzubillah min dzalik, yang dia sesatkan tadi. Maka sekali lagi, syubhat ini adalah ujian urusan agama yang lebih dahsyat, yang Rasulullah SAW pernah mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berlindung dari musibah urusan agama, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama. Karena ini sangat dahsyat. Semoga Allah menjauhkan kita dari ujian agama, dari terutama asyubuhat. Bagaimana cara untuk membedakan antara dai sunnah dengan dai al-bid'ah? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Cara pertama, tanya kepada ahlinya. Atau yang kedua, yaitu kita mempelajari akidah manhaj ahlussunnah yang benar. Dari situ akan kita ketahui mana ahli bid'ah, mana ahli sunnah, mana dai sunnah, mana dai ahli bid'ah. Ini masih banyak pertanyaan. Mohon nasihatnya untuk tegar dan sabar di atas kebenaran. Ini sudah kita sampaikan tadi. Kalau kita cermati ucapan Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, maka insya Allah itu sebagai bentuk penguatan terhadap akidah dan manhaj kita, untuk kita tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, pegang erat dan tinggalkan kesesatan, penyimpangan dari siapapun penyimpangan dan kesesatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hati kita di atas agamanya, di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.